Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah luluh lantak diterjang longsor. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari 5 korban hilang. Akses yang tertutup longsor jadi kendala penyelamatan korban. Itu diperkirakan masih ada yang tertimbun lah. Makanya itu ada beberapa ekskavator yang kerja di atas itu lagi bikin jalan ke atas gitu. Karena tanpa alat berat susah kalau nyibak timbunan tanah itu kan agak susah. Makanya alat berat mesti jalan. Nah, ini kan jalannya hampir nggak ada, jadi alat berat itu yang di depan mesti bikin jalan dulu. Kondisi tanah yang masih labil juga jadi tantangan evakuasi sepekan pasca bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca di Cilacap, Jawa Tengah masih berpotensi hujan ringan hingga lebat. Kondisi ini dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mengurangi kestabilan lereng, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor di daerah ini. Menghimbau masyarakat, terutama yang bermukim di lereng perbukitan, tebing sungai, dan kawasan rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selasa 18 November 2025, tim SAR gabungan menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal. Total korban tewas akibat longsor Cilacap menjadi 18 orang. 5 korban lainnya masih dalam pencarian. Jadi didasarkan pada pelaksanaan operasi SAR hari ini, di mana korban pada worksite B2 ditemukan sejauh 10 meter dari lokasi rumah, maka kami besok pagi dan seluruh tim SAR gabungan akan melaksanakan operasi SAR dengan jarak pencarian dari titik rumah menuju lokasi pencarian itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter. Warga yang terdampak longsor masih bertahan di pengungsian dan mendapat pemulihan trauma dari anggota Polresta Cilacap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, korban tewas akibat longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah mencapai 18 orang, sementara 5 orang lainnya masih hilang. Dan hari ini, saudara, adalah hari terakhir pencarian korban. Apa yang akan dilakukan hari ini untuk memaksimalkan pencarian? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Muhari. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Adisti. Iya Pak Abdul Muhari, ini kan kita tahu jadi hari terakhir pencarian. Masih ada 5 orang lagi yang diperkirakan masih tertimbun bencana tanah longsor di sana. Apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dimaksimalkan dalam proses pencarian di hari terakhir ini, Pak Abdul Muhari? Iya, untuk hari terakhir ini tentu saja seluruh personil masih akan tetap berupaya maksimal, khususnya di site pencarian ya, yang menjadi fokus yang selama ini mungkin sedikit belum bisa dijangkau. Kemarin sudah bisa ditembus oleh alat berat, dan saat ini personil masih tetap lebih kurang 600 personil gabungan. Alat berat ada sekitar 25 alat berat, K9 anjing pelacak juga masih 18 ekor ada di lokasi kejadian. Nah, ini memang hari terakhir dari 7 kali 24 jam yang pertama sesuai SOP dari Basarnas. Waktu kemudian time pencarian itu ada 7 kali 24 jam. Kita nanti setelah pada penutupan upaya pencarian hari ini, kita akan kembali berdialog dengan keluarga korban yang belum ditemukan, Mbak Adisti. Sekiranya nanti keluarga korban nanti tetap menginginkan operasi pencarian dilanjutkan sampai jasad keluarga mereka ditemukan, tentu saja ini menjadi kewajiban bagi kami untuk meneruskan. BNPB dalam hal ini yang akan mendukung operasional pencarian itu akan menyanggupi itu untuk melanjutkan pencarian. Tetapi sekiranya nanti dari pihak keluarga mengikhlaskan, maka pencarian dalam personil yang terbatas
dan dukungan sarana prasarana terbatas akan terus dilakukan, tapi prioritas nanti akan kita lihat di beberapa site saja. Jadi intinya nanti setelah upaya pencarian hari ini kita akan berdialog dengan keluarga korban untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau kemudian kita hentikan, dalam artian bukan berhenti total, pencarian kan tetap diteruskan tetapi jumlah personil dikurangi, Mbak Disti. Oke, jadi itu artinya ketika nanti ada dialog bersama dengan keluarga korban, jika memang keluarga korban masih menginginkan atau berharap agar anggota keluarga mereka bisa tetap dicari, akan ada perpanjangan operasi pencarian dengan personil yang terbatas ya Pak ya, tidak sepenuhnya seperti yang saat ini berlangsung ya Pak ya? Benar, jadi dalam beberapa kasus kejadian bencana, upaya pencarian itu bisa kita perpanjang 2 kali, 3 kali 24 jam, jadi 2 kali 3 hari. Ini pernah kita lakukan juga di beberapa tempat yang lain, dan memang kemudian keputusan akhirnya setelah kita berdialog dengan keluarga korban, Mbak Disti. Oke, kalau kita lihat dari evaluasi dari mulai hari pertama pencarian sampai ini hari terakhir, Pak Abdul Muhari, apa sebenarnya yang menjadi kendala pencarian terhadap 5 korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan dan masih hilang? Informasinya memang benarkah pencarian korban ini terhambat karena memang kondisi tanah yang labil, Pak Abdul Muhari? Ya, kondisi tanah dan medan sebenarnya menjadi faktor utama. Kita tahu di 3 kali 24 jam pertama itu masih beberapa kali turun hujan dengan intensitas cukup tinggi, sampai kemudian kita mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sehingga di akhir hari ketiga hingga hari ketujuh ini intensitas hujan benar-benar bisa kita kurangi. Bahkan 2 hari kemarin itu tidak turun hujan sama sekali. Nah, selain itu ada beberapa site pencarian. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa panjang dari daerah longsoran ini mencapai 977 meter, Mbak Disti, hampir 1 kilo. Dan ini kemudian menyasar beberapa perumahan di sepanjang alur longsoran ini. Nah, sepanjang alur longsoran ini ada beberapa klaster perumahan yang dijadikan dibagi site-site pekerjaan oleh Basarnas. Yang paling menantang sebenarnya yang agak sulit aksesnya itu ada di site A sektor 1 yang bagian paling atas yang berjarak sekitar 300 meter dari mahkota longsor. Nah, ini yang menjadi tadi sempat kita lihat visual Pak Menteri PU menyampaikan alat sudah membuat jalan ke titik sektor A1 yang merupakan titik paling menantang untuk dijangkau selama ini, dan kita harapkan kalau itu sudah bisa ditembus oleh alat berat, hari ini kita bisa mengharapkan hasil yang maksimal, Mbak Adisti. Oke, kita harapkan proses pencarian hari ini di hari terakhir bisa dimaksimalkan agar 5 orang yang masih hilang ini bisa segera ditemukan di hari terakhir. Kemudian begini Pak Abdul Muhari, terkait dengan hunian sementara progresnya, perkembangannya sampai saat ini seperti apa, Pak Abdul Muhari? Ya, untuk hunian sementara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan lahan seluas 2 hingga 3,5 hektar. Nah, tentu saja dalam penentuan lokasi ini kita tidak boleh juga gegabah. Kami BNPB mengajak serta Badan Geologi PVMBG di Jawa Barat di Bandung untuk mengecek kesesuaian atau kelaikan dari lokasi ini dari sisi topografi dan kerentanan terhadap longsor. Pagi ini sudah menerima laporan asesmen dari Badan Geologi. Secara umum memang lokasi ini masih termasuk daerah kawasan rawan longsor meskipun kategorinya rendah ke menengah. Jadi ini bisa kita gunakan tentu saja dengan beberapa penguatan-penguatan lereng atau penguatan lahan yang bisa kemudian menjamin masyarakat yang kita pindah ke sana tidak lagi menghadapi tantangan yang sama. Apalagi nanti kita akan berbicara tidak hanya relokasi sementara tetapi juga relokasi tetap yang tidak hanya bagi mereka yang saat ini kehilangan tempat tinggal, tetapi juga yang terancam kehilangan tempat tinggal nantinya kalau mereka masih berada di lokasi longsoran.
Jadi ini yang masih kita pertimbangkan, tapi tidak akan butuh waktu lama. Hasil asesmen Badan Geologi sudah kita dapatkan, paling tidak dalam seminggu ini kita akan segera aksi di lapangan, Mbak Adisti. Oke, kita akan tunggu dalam sepekan terakhir begitu ya. Ini untuk di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Kita bergeser Pak, karena memang bencana tanah longsornya ini ada 2 lokasi begitu. Kita bergeser ke Banjarnegara yang masih di wilayah Jawa Tengah juga Pak Abdul Muhari. Informasinya, update perkembangannya seperti apa Pak? 26 orang diduga masih tertimbun, masih hilang atau seperti apa Pak update-nya? Iya, meskipun operasi modifikasi cuaca juga kita lakukan di langit Banjarnegara dan intensitas hujan berkurang secara signifikan, tapi kendala kemarin di hari Selasa itu upaya pencarian beberapa kali dihentikan karena kondisi material longsoran itu masih basah dan masih bergerak. Nah, ini tentu saja membahayakan bagi personil di lapangan kalau tetap melakukan atau bekerja Pencarian. di satu titik. Karena bedanya site antara Cilacap dan Banjarnegara ini, kalau di Cilacap itu daerah-daerah rumah yang terdampak itu berada di pinggir-pinggir alur longsoran, Mbak Adisti. Sedangkan untuk Banjarnegara seperti kita lihat di visual ini, itu benar-benar menghadang alur longsoran. Jadi perumahan yang terdampak itu benar-benar berada di depan atau menghadang alur longsoran. Nah, kalau tim di lapangan bekerja kemudian masih ada pergerakan tanah, ini tentu saja sangat membahayakan. Nah, ini kemarin tim didampingi oleh personil dari Badan Geologi yang kemudian menyarankan ada beberapa kali upaya pencarian dihentikan sementara untuk melihat apakah pergerakan tanah ini membahayakan, bisa menyebabkan fatalitas atau tidak. Nah, hal-hal ini yang sangat kita pertimbangkan di lapangan, jangan sampai nanti upaya pencarian menimbulkan fatalitas yang baru. Kita harapkan siang ini, pagi ini bisa dicek ulang, tim di lapangan didampingi selalu oleh Badan Geologi yang memberikan kita rekomendasi apakah upaya pencarian bisa dilanjutkan atau dihentikan sementara atau hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Tentu saja kita mengharapkan upaya pencarian bisa optimal hari ini karena posisinya itu masih sama dengan hari sebelumnya, baru dua jasad yang kita temukan. Sedangkan masih ada data di posko 26 orang yang dilaporkan hilang oleh anggota keluarga yang hingga saat ini belum bisa dihubungi. BNPB sudah memetakan dengan mapping drone, baik itu drone untuk peta daerah terdampak maupun drone thermal. Kita sudah mengidentifikasi secara presisi titik-titik rumah mana yang terdampak sebelum dari kejadian sehingga penentuan site pencarian sudah bisa dilakukan dengan sangat detail. Tetapi sekali lagi, pencarian di lapangan benar-benar nanti akan melihat apakah kondisi tanah masih membahayakan atau tidak bagi personil di lapangan, Mbak Adisti. Oke, titik-titiknya memang sudah dipetakan begitu ya untuk di wilayah Banjarnegara, tapi kemungkinan ini masih menunggu kondisi termasuk juga cuaca karena memang jangan sampai membahayakan juga bagi para petugas yang ingin menyelamatkan korban yang masih hilang. 26 orang masih hilang, sementara 2 lainnya sudah ditemukan meninggal dunia. Apakah nanti akan ada pengerahan perbantuan alat berat yang nanti akan dikerahkan lagi ditambah atau personil atau seperti apa Pak? Informasinya kan akses menuju ke lokasi bencana tanah longsor di wilayah di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah ini sulit sekali. Ya, kemarin Kepala BNPB bersama Menko PMK sudah meninjau langsung kondisi di lapangan. Memang untuk akses lokasi menuju ke daerah terdampak itu sepanjang jalan itu masih ditemukan retakan-retakan tanah yang sebenarnya itu masih mengindikasikan pergerakan tanah yang masih aktif. Tetapi lokasi ini bukan tidak bisa ditembus, tapi memang challenging dan kemarin sudah kita diskusikan untuk pergeseran beberapa sarana dan alat perangkat seperti alat berat dan K9 dari Cilacap ke Banjarnegara nanti setelah yang di Cilacap selesai di akhir sore hari ini. Kita harapkan dengan pergeseran kekuatan ini dan pergeseran dukungan alat berat dan lain-lain tentu saja
tidak hanya dari Cilacap, dari tempat-tempat lain juga kita lakukan pergeseran dukungan alat perangkat. Ini bisa mulai optimal. Tetapi memang sekali lagi kondisi daerah terdampak di Banjarnegara ini akses sedikit lebih sulit, tetapi bukan tidak bisa ditembus, dan posisi material longsoran saat ini masih basah dan masih bergerak. Ini yang kita harapkan hari ini itu bisa jadi lebih baik untuk kondisi material longsorannya, Mbak Adisti. Oke, sama dengan di Cilacap, Jawa Tengah, tentu saja kita berharap proses pencarian terhadap korban yang sampai saat ini masih hilang di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah ini bisa dilakukan pencarian secara maksimal dan membuahkan hasil. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.